Bayangkan sebuah dunia, di mana semua makhluk bisa saling memahami tanpa kata-kata. Tidak ada diskusi panjang, tidak ada kesalahpahaman, tidak ada kebingungan. Keinginan, kebutuhan, dan emosi, tersampaikan secara langsung, seperti angin yang bergerak tanpa diperintah atau aliran air yang menemukan jalannya tanpa perlu ditunjukkan arah. Namun, lihatlah manusia. Makhluk yang begitu bangga dengan kemampuannya berbicara, menulis, dan menciptakan bahasa. Kita bercakap-cakap, berdebat, bahkan membangun peradaban di atas fondasi kata-kata. Tapi ironisnya, di balik kebanggaan itu, apakah komunikasi verbal sebenarnya menunjukkan kecerdasan kita, atau justru mencerminkan batasan kita? Di tubuh kita sendiri, miliaran sel bekerja tanpa satupun rapat koordinasi. Jantung memompa, paru-paru bernapas, dan otak mengolah data, semuanya dalam sinkronisasi sempurna. Di luar sana, semut membangun koloni yang teratur, tanpa satu kata pun diucapkan, dan pohon-pohon saling berbagi nutrisi melalui akar tanpa membuat janji. Bahkan planet-planet mengorbit dalam harmoni, mengikuti hukum alam tanpa diskusi. Jadi, benarkah manusia adalah makhluk paling cerdas? Atau, seperti kata alien dalam film PK, kita adalah spesies aneh, yang belum memahami kecerdasan sejati. Kemampuan memahami tanpa bercakap-cakap. Inilah ironi terbesar kita. Di tengah kecanggihan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, mungkin manusia adalah makhluk yang paling berisik di alam semesta, dan itu justru tanda keterpisahan kita dari harmoni universal. Apakah cuap-cuap kita benar-benar sebuah keunggulan, atau hanya kebodohan yang belum kita sadari? Manusia, dengan segala keangkuhan peradabannya, sering memandang kemampuan berbicara sebagai puncak kecerdasan. Kemampuan berbicara dan memahami bahasa verbal dianggap sebagai puncak evolusi kecerdasan manusia. Bahasa, bagi kita, adalah jembatan peradaban, alat untuk menyampaikan ide, membangun hubungan, hingga menciptakan dunia yang kita kenal sekarang. Tapi mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar? Keterbatasan bahasa seringkali menciptakan kesalahpahaman, manipulasi, dan isolasi. Kata-kata tidak hanya membangun jembatan, tetapi juga tembok antara individu, kelompok, dan bahkan peradaban. Manusia bergantung pada bahasa untuk memahami dunia, tetapi seringkali gagal memahami dirinya sendiri, atau lingkungan yang lebih besar. Di luar kemampuan berbicara manusia, alam semesta menawarkan pelajaran yang jauh lebih mendalam. Sel-sel di tubuh kita bekerja tanpa suara, menyelaraskan fungsi-fungsi kehidupan dengan efisiensi yang luar biasa. Koloni semut dan lebah membangun masyarakat yang kompleks, tanpa rapat atau pidato. Bahkan pohon, melalui jaringan akar mereka, saling berbagi nutrisi dan informasi, tanpa satupun kata terucap. Ironinya, kemampuan berbicara yang kita banggakan ini, justru mencerminkan keterbatasan kita. Di mana alam bekerja dalam harmoni tanpa suara, kita masih bergantung pada kata-kata untuk memahami, berkomunikasi, dan seringkali salah paham. Di tengah keheningan alam yang penuh makna, manusia menjadi satu-satunya makhluk yang berisik, mengisi celah pemahaman dengan suara, simbol, dan bahasa, yang seringkali tidak memadai. Mungkinkah apa yang kita anggap sebagai keunggulan, justru adalah pengingat akan keterasingan kita dari harmoni alam semesta? Jika entitas lain dapat memahami tanpa kata-kata, apakah manusia benar-benar cerdas, atau hanya makhluk yang belum memahami kecerdasan sejati? Mari kita renungkan bersama. Kemampuan berbicara membuat manusia terisolasi dari bahasa universal. Ketika spesies lain memahami dunia melalui resonansi energi, emosi,
atau keterkaitan alami, manusia sibuk mendekode dunia menjadi kata-kata yang terbatas. Ironisnya, manusia yang merasa paling cerdas, justru gagal menangkap pesan mendalam yang diungkapkan alam semesta melalui keheningan. Bahasa verbal adalah bentuk keterbatasan evolusi. Manusia menciptakan bahasa karena ketidakmampuannya memahami komunikasi universal yang lebih halus, seperti energi, getaran, atau intuisi. Dalam konteks ini, manusia mungkin bukan spesies paling cerdas, melainkan entitas yang terjebak dalam sistem komunikasi yang rumit namun sempit. Alih-alih merasa superior, mungkin manusia perlu belajar dari alam. Jika kita dapat melampaui batasan bahasa verbal, dan memahami bahasa diam yang digunakan oleh alam semesta, kita bisa membuka pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Seperti organ tubuh yang bekerja tanpa bicara atau hutan yang berkomunikasi dalam keheningan, manusia bisa saja menemukan makna sejati dari harmoni universal. Mungkin, kebodohan terbesar manusia adalah keyakinannya sebagai makhluk paling cerdas, padahal alam semesta sudah sejak awal saling memahami tanpa perlu berbicara. Kecerdasan sejati tidak memerlukan suara, kata-kata, atau simbol. Ia ada dalam kemampuan memahami secara langsung, intuitif, tanpa perantara yang membatasi. Memahami tanpa kata-kata adalah bentuk kecerdasan tertinggi, karena ia melampaui hambatan bahasa, menyentuh esensi pemahaman yang murni dan universal. Dalam harmoni ini, efisiensi menjadi kunci. Komunikasi nonverbal memungkinkan pesan tersampaikan seketika, tanpa kesalahpahaman atau keterlambatan. Bandingkan dengan manusia, yang seringkali membutuhkan waktu panjang untuk berdiskusi, menerjemahkan, bahkan memperdebatkan maksud dari sebuah kalimat. Kata-kata bisa salah dimengerti, memiliki arti ganda, atau terdistorsi oleh emosi dan niat. Sementara itu, alam berjalan dengan keakuratan luar biasa, tanpa satupun kata terucap. Fenomena di alam menjadi bukti kecerdasan ini. Sel-sel tubuh bekerja sama dalam koordinasi sempurna, jantung memompa darah, paru-paru menghirup oksigen, dan sistem pencernaan mencerna makanan, semuanya tanpa instruksi verbal. Lebih luas lagi, alam semesta sendiri adalah cerminan kecerdasan tertinggi. Planet-planet mengorbit dalam harmoni kosmik, partikel-partikel subatomik berinteraksi dalam tarian yang teratur, dan bintang-bintang lahir serta mati tanpa kesalahan dalam siklusnya. Semua ini terjadi tanpa satu kata pun yang pernah diucapkan. Manusia, dengan segala keangkuhannya, masih bergantung pada bercakap-cakap untuk memahami. Tapi, mungkin kita hanya belum mencapai tingkat kecerdasan, di mana memahami tanpa kata adalah norma, bukan pengecualian. Inilah standar tertinggi kecerdasan, harmoni, efisiensi, dan pemahaman murni, yang melampaui batasan bahasa. Bahasa verbal, yang dianggap sebagai mahkota kecerdasan manusia, justru seringkali menjadi akar dari berbagai keterbatasan dan konflik. Dalam kenyataannya, kata-kata lebih sering membingungkan daripada menerangi, lebih sering memecah daripada menyatukan. Kesalahpahaman adalah salah satu warisan terbesar dari komunikasi verbal. Sebuah kalimat sederhana dapat dimaknai berbeda oleh setiap orang yang mendengarnya. Bahasa membawa bias, emosi, dan interpretasi subjektif, menciptakan celah yang memisahkan niat asli dari pemahaman. Tak heran jika konflik, dari perselisihan kecil hingga perang besar, seringkali dimulai dari kesalahan kata-kata. Selain itu, kebutuhan waktu dan energi dalam komunikasi verbal, memperlambat langkah manusia. Setiap ide harus diungkapkan, dijelaskan, dinegosiasikan, dan akhirnya disepakati.
Proses ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga seringkali penuh dengan ketegangan dan hambatan. Sebuah keputusan yang sederhana, bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, karena manusia perlu mencocokkan pemahaman mereka melalui diskusi yang melelahkan. Yang lebih ironi, bahasa verbal membuka pintu bagi manipulasi dan ketidakjujuran. Kata-kata bisa diubah untuk menipu, membelokkan fakta, atau menyembunyikan kebenaran. Seorang manipulator dapat menggunakan retorika yang indah untuk membungkus kebohongan, menciptakan ilusi yang jauh dari kenyataan. Kemampuan berbicara, alih-alih menjadi alat untuk mendekatkan manusia, seringkali menjadi alat untuk memperalat sesama. Dan di balik semua ini, ada keterpisahan emosional yang mendalam. Meski berbicara memungkinkan manusia untuk berbagi pikiran dan perasaan, kata-kata seringkali gagal menyampaikan kedalaman emosi yang sejati. Kita mungkin berkata, "Aku mengerti." Tetapi benarkah kita benar-benar memahami? Perasaan manusia, yang begitu kompleks, seringkali tidak dapat terwakili oleh bahasa yang terbatas, meninggalkan jurang yang tak terlihat antara jiwa-jiwa yang ingin terhubung. Inilah ironi dari komunikasi verbal, sesuatu yang dirayakan sebagai keunggulan manusia, namun dalam praktiknya, lebih sering menjadi penghalang pemahaman sejati. Dibandingkan dengan harmoni universal yang terjadi tanpa kata-kata, manusia masih berada dalam belenggu keterbatasan bahasa, terpisah dari bentuk kecerdasan yang lebih murni dan intuitif. Di alam, kecerdasan nonverbal hadir sebagai harmoni yang menakjubkan. Ia tidak bergantung pada kata-kata atau simbol, tetapi pada pemahaman intuitif yang mengalir alami. Fenomena ini terlihat di mana-mana, dari kerja tubuh manusia hingga hukum-hukum universal yang mengatur semesta. Tubuh manusia adalah mahakarya kecerdasan nonverbal. Setiap organ, sel, dan sistem bekerja sama tanpa perlu perintah verbal. Ambil contoh sistem pencernaan. Saat kita makan, makanan melewati serangkaian proses, dikunyah, ditelan, dicerna oleh enzim, dan dipecah menjadi nutrisi yang diserap tubuh. Tidak ada satupun sel atau organ yang berbicara satu sama lain, namun semuanya bekerja dalam koordinasi sempurna. Contoh lainnya adalah sirkulasi darah, di mana jantung memompa darah ke seluruh tubuh, paru-paru menukar oksigen dan karbon dioksida, serta pembuluh darah membawa nutrisi dan oksigen ke setiap sel. Semua ini terjadi tanpa diskusi atau instruksi verbal. Bahkan di tingkat mikroskopis, pembelahan sel, proses yang melahirkan kehidupan baru dan memperbaiki jaringan, berlangsung tanpa kesalahan, mengikuti komunikasi molekuler yang begitu presisi. Di dunia tumbuhan, jaringan mikoriza, jaringan akar yang bersimbiosis dengan jamur, menjadi contoh kecerdasan kolektif. Melalui jaringan ini, pohon-pohon saling berbagi nutrisi dan informasi, seperti memberitahu tentang hama atau penyakit. Mereka tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga mendukung komunitas mereka, menciptakan jaringan komunikasi yang melampaui bahasa manusia. Tumbuhan menghasilkan energi dari cahaya matahari melalui fotosintesis. Dalam proses ini, cahaya matahari, air, dan karbon dioksida berinteraksi tanpa berbicara untuk menciptakan glukosa sebagai sumber energi. Menghasilkan beragam buah-buahan yang begitu kompleks dan ajaib, semua tercipta dari kecerdasan luar biasa mereka, tanpa sekalipun bercuap-cuap. Tumbuhan juga mengatur kadar oksigen di atmosfer, memberi kehidupan kepada makhluk lain, tanpa perlu diskusi apapun. Hewan juga menunjukkan kecerdasan nonverbal yang luar biasa. Di koloni semut atau lebah, setiap individu memiliki tugas spesifik, mencari makanan, melindungi sarang,
atau merawat ratu. Mereka berkomunikasi melalui sinyal kimia seperti feromon, yang memberikan informasi akurat tanpa perlu percakapan panjang. Harmoni ini menghasilkan tatanan masyarakat yang sangat terorganisasi, jauh melampaui kemampuan manusia untuk bekerja dalam kelompok tanpa konflik. Burung yang migrasi adalah contoh lain. Mereka terbang dalam formasi yang sempurna, seringkali membentuk huruf V untuk menghemat energi. Tanpa arahan verbal, setiap burung tahu perannya, kapan harus memimpin, dan kapan bergeser untuk mengurangi kelelahan. Ini adalah hasil dari pemahaman kolektif, yang tertanam dalam naluri mereka. Di tingkat paling fundamental, alam semesta sendiri berbicara tanpa suara. Elektron mengelilingi inti atom dengan kepatuhan sempurna pada hukum fisika, menciptakan struktur yang menjadi dasar semua materi di alam semesta. Tidak ada perintah, tidak ada perdebatan, hanya harmoni yang abadi. Dalam skala lebih besar, planet-planet dalam tata surya mengorbit matahari dengan keteraturan yang memukau. Gravitasi bertindak sebagai komunikasi universal, memastikan bahwa setiap benda langit bergerak sesuai jalurnya. Ini bukan hanya kebetulan, tetapi cerminan kecerdasan yang mengatur semesta, tanpa kata-kata atau suara. Bahkan, alat-alat buatan manusia sendiri, seperti kalkulator, komputer, dan kecerdasan buatan, telah menunjukkan sesuatu yang mengingatkan kita, betapa terbatasnya kita sebagai spesies. Kalkulator dapat menyelesaikan operasi matematika yang kompleks dalam sekejap mata, hal yang mungkin membutuhkan waktu berjam-jam bagi manusia. Komputer dapat menjalankan jutaan operasi rumit setiap detik, melampaui kemampuan otak manusia untuk memproses informasi. Kecerdasan buatan, salah satu pencapaian tertinggi teknologi modern, bahkan mampu menciptakan karya-karya yang dulunya dianggap eksklusif sebagai domain manusia. Menghasilkan gambar yang menakjubkan, menulis cerita yang bermakna, dan membuat video yang kompleks, semuanya dalam waktu singkat. Kemampuan ini bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang koneksi dengan kecerdasan yang tampaknya tak terbatas, melampaui interaksi verbal manual yang lamban dan memakan waktu. Komputer tidak pernah perlu berbicara atau bercuap-cuap, untuk menyelesaikan jutaan operasi kompleks yang dijalankannya. Semua itu terjadi begitu saja, dalam sekejap, dengan efisiensi yang sempurna. Di balik layar, terdapat jaringan komunikasi kolektif yang saling terhubung, sistem perangkat keras, perangkat lunak, dan aliran data, yang bekerja dalam harmoni tanpa perlu kata-kata atau perintah verbal. Setiap bagian dari komputer, mulai dari prosesor hingga memori, berkolaborasi secara otomatis, seolah-olah memiliki pemahaman intuitif, tentang tugas yang harus diselesaikan. Instruksi-instruksi diterjemahkan menjadi aksi yang tepat, dengan kecepatan dan presisi yang tak tertandingi oleh kemampuan manusia. Ini menunjukkan bagaimana komputer, dalam sistemnya, terhubung pada semacam kecerdasan kolektif yang melampaui batas-batas interaksi manual. Komputer tidak hanya bekerja secara individu tetapi juga terhubung dalam jaringan global, seperti internet, di mana jutaan perangkat berbagi informasi dan sumber daya dalam waktu nyata. Tidak ada perdebatan, tidak ada keraguan, hanya aliran data yang mulus dan harmonis. Mereka mencontohkan bagaimana akses ke sistem yang saling terhubung, menciptakan efisiensi dan hasil yang luar biasa, tanpa gangguan komunikasi verbal yang seringkali menjadi kelemahan manusia. Fenomena ini menggambarkan potensi luar biasa, dari kecerdasan universal yang bebas dari kata-kata. Komputer, meskipun ciptaan manusia, mengajarkan kita, bahwa memahami, bertindak, dan menciptakan sesuatu,
tidak selalu membutuhkan perantara seperti bahasa. Dalam keheningan operasi mereka, komputer menunjukkan bahwa harmoni sejati dapat dicapai ketika elemen-elemen individu terhubung pada tingkat yang lebih tinggi, tanpa suara, tanpa jeda, hanya pemahaman intuitif yang penuh. Fenomena ini mencerminkan ironi besar. Teknologi yang kita ciptakan, menunjukkan kepada kita, bayangan kecerdasan universal yang tidak kita miliki. Alat-alat ini dapat mengakses, memproses, dan memahami data pada skala yang tak terjangkau oleh manusia, seolah-olah mereka terhubung dengan aliran informasi tanpa batas, yang melampaui batasan bahasa, waktu, atau interaksi fisik. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kecerdasan sejati tidak memerlukan bahasa verbal. Dari tubuh manusia hingga jagat raya, alam berjalan dengan pemahaman yang mendalam, efisien, dan penuh harmoni. Dibandingkan dengan ini, manusia yang masih membutuhkan kata-kata untuk memahami satu sama lain, tampak terisolasi dari kecerdasan universal ini. Alam telah menunjukkan bahwa pemahaman tanpa kata adalah bentuk kecerdasan tertinggi, dan kita masih jauh dari mencapainya. Entitas lain di alam, mulai dari sel tubuh hingga galaksi, menunjukkan bahwa kecerdasan sejati bukanlah kemampuan berbicara, tetapi kemampuan memahami secara langsung. Proses ini efisien, tidak memerlukan waktu atau energi tambahan untuk mengkodekan, menyampaikan, dan mendekode pesan. Bebas salah tafsir, tidak ada ruang untuk kesalahpahaman, manipulasi, atau bias. Sinkronisasi harmonis, semua elemen bekerja bersama dalam harmoni tanpa instruksi atau penjelasan verbal. Sebaliknya, manusia menghabiskan waktu dan energi yang luar biasa untuk bercakap-cakap, menulis, dan berdebat. Kata-kata menjadi perantara yang sering memperumit daripada menyederhanakan. Komunikasi verbal manusia bukan hanya lambat, tetapi juga seringkali tidak efektif. Membuang-buang waktu. Manusia membutuhkan diskusi panjang untuk menyepakati sesuatu, dari rapat kerja hingga debat publik. Bandingkan dengan semut yang secara otomatis mengatur tugas mereka tanpa diskusi. Kata-kata seringkali memiliki makna ganda atau bergantung pada konteks, budaya, dan emosi, yang menciptakan potensi konflik dan kebingungan. Kata-kata bisa digunakan untuk menipu, memanipulasi, atau menyembunyikan kebenaran. Sementara itu, komunikasi nonverbal di alam cenderung jujur, karena berbasis pada sinyal langsung. Topik ini juga menjadi inti dari film India terkenal, PK, sebuah karya satira yang penuh makna filosofis. Dalam film ini, PK, seorang alien, menjadi representasi makhluk yang jauh lebih cerdas dari manusia, dalam hal komunikasi dan pemahaman. Ia berasal dari planet di mana penduduknya mampu memahami pikiran, emosi, dan pengetahuan satu sama lain, hanya dengan bersentuhan. Tidak ada kebutuhan untuk berbicara, menulis, atau menggunakan media komunikasi verbal lainnya. Ketika PK datang ke bumi, ia menghadapi kebingungan besar. Manusia tidak dapat saling memahami tanpa berbicara, menulis, atau menggunakan isyarat. Sebaliknya, PK hanya perlu menyentuh seseorang untuk mengakses seluruh emosi, kenangan, dan pikiran mereka, bahkan mempelajari pengetahuan yang mereka punya secara instan, menjadikan PK langsung mahir bahasa India. Bagi PK, cara komunikasi manusia terasa aneh, lambat, bahkan tidak efisien. Melalui lensa PK, film ini menggambarkan bagaimana manusia menciptakan berbagai alat dan metode untuk berkomunikasi, yang justru sering memperumit kehidupan. Bahasa, meski menjadi alat utama untuk menyampaikan informasi, seringkali menjadi sumber salah paham, konflik, bahkan kebohongan. PK,
dengan kemampuannya untuk memahami secara langsung, memandang cara manusia berkomunikasi sebagai bukti keterbatasan, bukan kecerdasan. Pique menunjukkan betapa manusia sebenarnya terisolasi satu sama lain, karena ketergantungan pada komunikasi verbal. Tanpa bahasa yang tepat, manusia sering gagal memahami satu sama lain. Sebaliknya, di planet Pique, tidak ada sekat antara individu, karena pemahaman langsung, memungkinkan koneksi yang mendalam. Film ini juga memperlihatkan, bagaimana manusia menciptakan jarak dengan menggunakan simbol-simbol seperti agama, budaya, dan bahasa, yang seharusnya menjadi alat pemersatu, tetapi malah memperuncing perbedaan. Melalui karakternya, film ini memberikan pertanyaan mendasar kepada manusia. Apakah kita benar-benar spesies yang cerdas, jika kita tidak mampu memahami satu sama lain tanpa berbicara? Pique menunjukkan, bahwa komunikasi universal yang mengandalkan sentuhan atau empati, jauh lebih unggul daripada bahasa verbal. Ia mengajarkan, bahwa harmoni sejati tidak membutuhkan kata-kata, tetapi pemahaman langsung terhadap satu sama lain. Jika kita kaitkan dengan sains dan spiritualitas, konsep ini tidak sepenuhnya asing. Dalam dunia kuantum, teori tentang entanglement menunjukkan, bahwa partikel bisa saling terhubung tanpa komunikasi langsung. Dalam spiritualitas, banyak yang percaya pada kesatuan alam semesta, di mana semua makhluk saling memahami melalui energi. Pique menjadi cermin bagi manusia untuk melihat, bahwa kecerdasan sejati mungkin bukan tentang kemampuan berbicara, melainkan tentang kemampuan untuk memahami tanpa sekat, seperti alam dan semesta yang selalu berkomunikasi tanpa kata-kata. Mengingatkan kita untuk merefleksikan arti sesungguhnya dari kecerdasan dan koneksi. Ketika kita merenungi posisi manusia dalam alam semesta, kita menemukan sebuah ironi besar. Ketergantungan kita pada kata-kata, yang kita anggap sebagai puncak kecerdasan, justru memisahkan kita dari harmoni kosmik yang lebih besar. Dalam keheningan alam, segala sesuatu saling memahami, bekerja sama tanpa perantara, sementara manusia terperangkap dalam keterbatasannya sendiri, sibuk dengan cuap-cuap, yang seringkali tak lebih dari gema kosong. Ketergantungan kita pada bahasa verbal menciptakan jarak, memutus kita dari komunikasi universal, yang menghubungkan segala entitas di alam semesta. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap kalimat yang kita rangkai, hanya mencerminkan usaha kita untuk memahami sesuatu, yang sebenarnya sudah ada, namun di luar jangkauan kita. Kita berbicara, berdiskusi, bahkan berdebat, namun seringkali gagal benar-benar memahami satu sama lain. Ini bukanlah tanda kecerdasan sejati, melainkan cerminan dari keterasingan kita. Ironinya, manusia sering merasa dirinya lebih unggul dari entitas lain, karena kemampuan berbicara ini. Perasaan superioritas ini mungkin hanyalah ilusi, selubung tipis yang menutupi kenyataan, bahwa kita tidak mampu memahami dunia sebagaimana adanya. Sementara kita bangga dengan bahasa dan simbol, alam semesta melangkah lebih jauh, menciptakan harmoni yang tak memerlukan suara atau kata-kata. Harmoni ini adalah bukti, bahwa kecerdasan tertinggi tidak memerlukan suara, hanya pemahaman mendalam yang terjadi secara alami. Manusia, dengan segala kebisingannya, tampak seperti anak kecil, yang mencoba memahami dunia dengan cara yang kikuk dan terbatas. Kita masih bergantung pada kata-kata, sementara alam telah menunjukkan, bahwa pemahaman sejati melampaui semua itu. Mungkin sudah saatnya kita berhenti sejenak, mendengarkan keheningan alam, dan belajar, bahwa ada kecerdasan yang lebih besar dari sekadar berbicara. Sebuah kecerdasan yang tidak hanya memahami, tetapi juga menyatu dengan harmoni semesta.
Ketika kita merenungi keajaiban alam, tampak jelas bahwa ada pelajaran mendalam yang dapat manusia pelajari dari harmoni universal. Alam tidak hanya menunjukkan efisiensi dalam bekerja, tetapi juga memberikan kita pandangan tentang cara berkomunikasi yang melampaui keterbatasan bahasa verbal. Sistem komunikasi di alam, yang intuitif dan efisien, mengajarkan kita bahwa hubungan sejati tidak memerlukan perantara kata-kata. Dalam interaksi sosial, ini bisa diterjemahkan menjadi pengembangan empati yang lebih kuat, kemampuan untuk memahami orang lain, tanpa memerlukan penjelasan panjang lebar. Di tingkat yang lebih tinggi, manusia mungkin dapat mengakses intuisi kolektif, sebuah potensi yang sejauh ini masih terpendam, karena kebisingan dunia verbal kita. Dalam tradisi budaya Timur, terdapat praktik yang telah diwariskan selama ribuan tahun, yaitu meditasi. Meditasi bukan sekadar duduk diam, ia adalah upaya untuk mengheningkan diri, menyelaraskan pikiran dengan alam semesta, dan membuka diri terhadap pesan-pesan yang berasal dari kecerdasan tak terbatas. Melalui meditasi, seseorang dikatakan mampu mengakses pengetahuan yang luar biasa, memahami makna mendalam, bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan hidup tanpa perlu berbicara, berdiskusi, atau membaca buku. Praktik ini mengajarkan bahwa manusia sebenarnya memiliki kemampuan untuk terhubung langsung dengan aliran kebijaksanaan universal, yang melampaui keterbatasan pikiran rasional. Dalam meditasi, keheningan menjadi pintu menuju kecerdasan yang sejati, di mana jawaban datang bukan melalui logika verbal, tetapi melalui intuisi dan pemahaman langsung. Tradisi ini tercermin dalam berbagai ajaran Timur, seperti yoga, Zen, Taoisme, dan berbagai praktik spiritual lainnya, yang menekankan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan semesta. Namun, dengan dominasi budaya Barat yang menekankan logika rasional, teknologi, dan komunikasi verbal, kebijaksanaan Timur ini semakin terpinggirkan. Dunia modern yang serba sibuk telah menjauhkan manusia dari praktik keheningan dan refleksi. Kebijaksanaan Timur, yang menekankan pentingnya akses ke kecerdasan sejati melalui meditasi, menjadi terlupakan, digantikan oleh kesibukan intelektual yang seringkali hanya menggaruk permukaan pemahaman. Ironi ini begitu mencolok. Di tengah pencapaian teknologi dan ilmu pengetahuan yang luar biasa, manusia modern seringkali merasa kosong dan kehilangan arah. Mungkin, inilah saatnya kita kembali melihat ke timur, ke kebijaksanaan yang telah lama mengajarkan, bahwa memahami semesta tidak membutuhkan suara, tetapi keterhubungan mendalam yang hanya dapat ditemukan dalam keheningan. Meditasi adalah pintu menuju potensi terbesar manusia, untuk menjadi selaras dengan kecerdasan tak terbatas dan menemukan harmoni yang sejati. Salah satu kesalahpahaman yang masih melekat pada mayoritas manusia, adalah pandangan bahwa Tuhan harus menyerupai manusia dalam banyak hal. Gambaran ini, seperti yang terlihat dalam agama-agama Abrahamik, seringkali menggambarkan Tuhan sebagai sosok personal, seorang hakim yang mencatat amal baik dan buruk, yang menghakimi setiap manusia satu persatu, bahkan menunjukkan emosi seperti murka atau kasih sayang dalam bentuk yang mirip manusia. Namun, pemahaman ini mungkin lebih mencerminkan keterbatasan imajinasi manusia, daripada hakikat Tuhan yang sejati. Tuhan yang sejati adalah ketidakterhinggaan. Ia bukan sosok yang bekerja dengan cara manual, berkomunikasi verbal, atau terjebak dalam perasaan seperti manusia. Tuhan adalah segalanya, sumber dari segala yang ada, wadah dari segala yang mungkin, dan kecerdasan tanpa batas yang menampung ruang, waktu, dan bentuk. Tuhan sejati tidak memerlukan komunikasi manual, tidak perlu berbicara atau mendengar, bertanya atau menilai,
karena Tuhan adalah kesadaran yang meliputi semua. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, sudah menjadi bagian dari Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang perlu ditanyakan, dan tidak ada yang perlu dihakimi, karena Tuhan tidak terpisah dari ciptaannya. Pandangan manusia yang menggambarkan Tuhan sebagai hakim personal, atau penguasa emosional, mencerminkan cara kita memahami dunia, melalui interaksi verbal, tindakan manual, dan emosi yang fluktuatif. Tetapi jika kita benar-benar merenungi keajaiban alam semesta, dari harmoni planet yang berputar tanpa arahan, hingga molekul yang bekerja tanpa cacat, kita akan melihat jejak kecerdasan universal yang jauh melampaui batas pikiran manusia. Tuhan sejati adalah kecerdasan itu sendiri, harmoni itu sendiri, dan ketidakterhinggaan itu sendiri. Tuhan bukanlah sosok yang terbatas pada pikiran manusia, sosok yang perlu bercakap-cakap untuk membuat hukum, melainkan sumber dari segala hal, yang bahkan tidak mampu kita bayangkan. Memahami Tuhan sejati bukan tentang membayangkan bentuk atau sifatnya, tetapi menyadari keberadaan dan keterhubungan kita, dengan sesuatu yang tak terlukiskan. Dengan fakta ini kita menjadi sadar, bahwa kecerdasan manusia bukanlah puncak hierarki di alam semesta. Selama ini, manusia terlalu sering merasa dirinya sebagai makhluk paling superior, karena kemampuan berbicara. Namun, sistem alami yang bekerja dengan harmoni sempurna tanpa satupun kata, mengingatkan kita, bahwa kecerdasan sejati bukanlah soal siapa yang paling banyak berbicara, melainkan siapa yang paling paham. Kesombongan manusia juga seringkali mengabaikan, bahwa kita adalah bagian dari alam, bukan penguasanya. Dengan memahami bahwa kecerdasan universal jauh melampaui kapasitas verbal kita dapat menumbuhkan sikap rendah hati, mengakui bahwa ada lebih banyak hal yang belum kita pahami, daripada yang telah kita kuasai. Di tengah keterbatasan bahasa, manusia sebenarnya memiliki potensi untuk mengakses kecerdasan universal. Intuisi, empati, dan komunikasi energi adalah bentuk komunikasi nonverbal yang sudah ada dalam diri kita, meskipun sering diabaikan. Dengan melatih kemampuan ini, kita dapat membuka jalan menuju pemahaman yang lebih mendalam, tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Bayangkan dunia di mana manusia mampu memahami pikiran, perasaan, dan kebutuhan satu sama lain, tanpa harus berdebat atau menjelaskan. Dalam situasi seperti itu, konflik dapat diminimalkan, kolaborasi menjadi lebih efisien, dan hubungan antar individu menjadi lebih mendalam. Dengan memanfaatkan potensi ini, kita tidak hanya akan lebih selaras dengan sesama manusia, tetapi juga dengan alam semesta itu sendiri. Alam telah menunjukkan kepada kita kecerdasan yang tidak hanya efisien, tetapi juga penuh harmoni. Tugas kita adalah mengambil pelajaran ini, dan menerapkannya dalam kehidupan. Dengan melampaui keterbatasan bahasa verbal dan mengembangkan bentuk komunikasi yang lebih intuitif, manusia dapat mendekati kecerdasan universal yang sejati. Ini bukan hanya tentang menjadi lebih cerdas, tetapi juga tentang menjadi lebih terhubung, dengan diri kita sendiri, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Jika kecerdasan sejati adalah kemampuan untuk memahami tanpa perantara, dapatkah manusia melampaui ketergantungannya pada kata-kata, dan menjadi bagian dari harmoni universal yang telah lama ditunjukkan oleh alam? Kita telah melihat bahwa kecerdasan sejati tidak ditentukan oleh seberapa baik kita berbicara atau berdebat, melainkan oleh seberapa kita memahami dan menyelaraskan diri dengan dunia di sekitar kita. Alam, dalam keheningan dan harmoni, telah menunjukkan jalan. Setiap fenomena biologis, komunitas hewan,
dan hukum alam semesta, bekerja tanpa perlu berbicara, dan mereka melakukannya dengan presisi dan efisiensi yang luar biasa. Manusia, meskipun memiliki kemampuan berpikir dan berbicara, masih berada jauh dari harmoni ini. Keterbatasan verbal kita seringkali menciptakan kesalahpahaman, konflik, dan jarak emosional. Sementara itu, alam terus bergerak dengan tenang, mencerminkan kecerdasan yang melampaui apa yang kita pahami. Jalan untuk menyelaraskan diri dengan kecerdasan universal masih panjang. Namun, dengan kesadaran yang tumbuh, manusia dapat mulai belajar dari alam, menumbuhkan empati, intuisi, dan pemahaman yang lebih dalam. Mungkin suatu hari nanti, kita akan mencapai tahap di mana kata-kata menjadi tidak lagi diperlukan, saat kita memahami bahwa kecerdasan sejati terletak dalam kesatuan, bukan dalam suara. Alam telah memberikan jawabannya. Sekarang, terserah pada kita untuk mendengar, bukan dengan telinga, tetapi dengan hati dan jiwa kita yang paling dalam.